Apa yang kalian bahas di tongkrongan sih sebenarnya? Jawablah dengan jujur. Bisa nggak sih cewek cowok itu sahabatan? Nah, kan hal-hal kayak gini aku cuma bisa mengklarifikasi sama kamu kan? Iya. Kayak ada sesuatu yang disesali gitu ya. Iya. Hai. Halo guys. Ketemu lagi. Bosan nggak sih? Bosan gak sih? Ya juga ya. Tapi emang kita kayaknya seru ya kalau ngobrol ya, Beb. Hari ini tuh aku mau ngobrol, mau cerita, mau ngobrol ya, lebih tepatnya. Seperti biasa ya? Seperti biasa. Jadi aku sebenarnya hari ini mau cerita tentang circle. Lingkaran. Apa? Circle is the friendship. Oh, circle pertemanan. Apa? Paham kok aku. Ya, aku mau cerita tentang circle pertemanan. Jadi banyak kan sebenarnya teman-teman yang pada komen dan aku juga sering lihat di sosmed perihal pertemanan antara laki-laki dan perempuan, cewek cowok. Dan mungkin kita juga pernah ngalamin ya sebelumnya. Kalau sebenarnya bisa nggak sih cewek cowok itu sahabatan? Kalau aku sebagai perempuan, aku sih dulu SD, SMP, SMA cenderung lebih banyak berteman sama perempuan. Tapi aku juga punya teman laki-laki. Jadi mungkin kayak imbang gitu ya. Cuman nggak yang sebanyak itu juga. Aku pun juga sama teman laki-laki tuh nggak bisa semuanya aku nyambung. Nggak bisa semuanya aku oke nih gitu. Bisa ngobrol sama mereka tuh ternyata nggak semuanya juga gitu. Tapi kebanyakan temanku adalah perempuan. Sampai akhirnya aku tuh merasa kayak aku pernah berada di titik aku tuh lebih seru temenan sama cowok ya. Karena sering denger sih. Iya kan cewek ya? ngomong gini sering denger. Sering ya? Iya, tapi itu emang beneran aku ngerasain kayak gitu. Karena aku merasa kalau sama cowok tuh mereka tuh nggak baperan gitu loh. Less drama Bener. Kayak apa aja tuh bisa dibikin asik gitu sama mereka. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya kalau dari kamu perihal pertemanan kayak wajar nggak sih kalau misalnya aku sebagai perempuan merasa ya kita lebih senang temenan sama cowok karena mereka nggak banyak drama. Iya benar. Terus kita tuh lebih apa ya bahasanya kalau cerita-cerita curhat sama perempuan tuh kayak berpotensi diomongin balik di belakang. Pasti. Walaupun aku nggak tahu ya apakah laki-laki tuh akan ngomongin kita di belakang juga apa enggak. Cuman maksudnya mungkin kayak lebih sedikit potensi diomongin ya daripada perempuan gitu kan. Nah kalau kamu, apa sih menurut kamu pertemanan antara laki-laki dan perempuan tuh kayak bisa nggak sih mereka tuh sahabatan? Kalau menurut aku tuh sebenarnya apa ya, perihal definisi sahabat itu tiap orang tuh menurut beda-beda. Tergantung sejauh mana prinsipnya dia dan sejauh mana pemahaman dia tentang pertemanan, terutama sesama lawan jenis ya. Itu akan berbeda pasti definisi sahabat atau temen lah gitu kan. Tapi kalau misal ditanya bisa nggak sih punya temen cewek gitu? Ya jelas bisa gitu kan. Cuma mungkin kalau zaman-zaman kita sekolah dulu sebenarnya apa ya, digolongkannya tuh bisa digolongkan aku tuh dulu pada saat paham batas pertemanan atau belum paham batas pertemanan, tau gak sih maksudnya? Jadi pada saat aku pakai contoh aku aja gitu. Aku dulu ya namanya pas SD, SMP, SMA kan mungkin belum terlalu paham batas pertemanan itu seperti apa. Jadi kalau misalnya aku pengen bersahabat sama cewek, bersahabat sama cowok, ya aku menganggap itu bisa-bisa aja, fine-fine aja sejauh mana ya bisa sedekat mungkin gitu kan. Gitu. Pada saat kamu belum tahu ada batasan itu gitu. Iya, kalau kita nggak tahu batasannya menurut aku sah-sah saja. Sampai mana batasnya ya? Nggak ada. Ya nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Kayak gimana sih kita punya, misalnya aku punya sahabat cowok atau kamu punya sahabat cewek kan bisa deket banget kan? Iya. Ya mungkin kita gambarannya kalau sesama jenis ya bisa sampai kayak gitu. Karena kita nggak ada batasannya gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya bisa, menurut aku bisa. Tapi pasti ada konsekuensinya memang. Kalau sama cowok ya udah biasa aja. Punya sahabat cowok ya kalau misalnya yang benar-benar teman kan, ya itu kan kalau misalnya ada masalah dia tetap ada, tetap saling bantu, tetap support dan segala macam. Pun kalau misalnya kita punya sahabat cewek mungkin bisa sampai di titik itu juga gitu. Bisa disupport kalau ada masalah, cerita dan segala macam. Tapi konsekuensinya biasanya kalau kita punya sahabat teman yang deket banget tapi lawan jenis. Mungkin untuk pada saat awal-awal kita merasa kita sahabat loh. Ya kita ya udah sahabat aja gitu. Tapi kita juga harus paham bahwa di situ setan nggak tidur siang gitu loh. Mungkin di dalam otak kita, kita cuma temenan aja kok, kita sahabat aja. Justru di situ setan masuk ke schedule-nya bahwa oke, dalam pikiran lo temenan aja dulu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama gue masukin perasaan suka lah, tipis-tipis.
gitu. Jadi karena apa? Yang aku pernah pahami dan pernah aku rasakan juga adalah kita awalnya memang benar-benar biasa aja sama teman lawan jenis. Pure tapi ya? Pure biasa aja. Pure temenan. Kita nggak ada rasa suka, biasa aja lah intinya. Tapi nggak tahu gimana lama-kelamaan kita tuh ada kecenderungan untuk suka karena ada istilah cinta atau suka atau sayang karena terbiasa. Jadi karena kita terbiasa deket, terbiasa apa-apa cerita mungkin sama dia. Kalau misalnya butuh bantuan apa-apa sama dia dan segala macam, kita akan terbiasa. Jadinya lama-lama akan suka. Kita secara nggak sadar begitu. Dan ada kecenderungan ke situ. Dan kecenderungannya sangat besar. Dan bisa jadi ketika kita punya perasaan itu, laki-laki cenderung nggak akan ngomong. Kenapa? Kalau misalnya kita ngomong, perempuan bahasanya akan merasa, waduh bahaya nih. Kalau dia suka nanti bisa rusak pertemanan. Bisa rusak pertemanan dan segala macam. Atau bahasanya apa ya? Waduh bisa dimanfaatin nih. Kalau misalnya laki-laki ngomong ya. Tapi kalau misalnya dia suka nih, misalnya kamu sahabatku ya, kita sahabatan gitu. Aku tiba-tiba punya rasa suka sama kamu, aku nggak akan bilang. Kenapa? Kalau biasanya kita bilang, kita akan jadi renggang kan biasanya. Iya. Biasanya gitu kan. Benar. Tapi aku sengaja nggak bilang, biar kita ini bisa kayak gini terus. Jadi rasa suka aku tuh kayak semacam apa ya, terlampiaskan. Gitu loh. Iya. Misalnya aku udah di posisi apa ya, sudah ada di state suka nih sama kamu. Aku akan mencari alasan terus atau mencari apa ya, mencari jalan terus biar kita ini misalnya ketemu terus. Misalnya kayak, lo udah ngerjain ini belum PR matematika? Padahal misal aku bisa padahal gitu kan. Bingung banget aku. Ajarin dong ini caranya gimana? Kita ketemu di mana gitu enaknya ya? Ajarin gue dong please gitu. Atau misalnya, bingung banget gue, gabut banget gue malam ini. Lo gabut nggak gitu kan? Jadi kayak semacam apa ya, nanya gitu kan, kayak alasan nanya padahal kita tuh cari makan yuk, padahal apa, pengen ketemu sebenarnya. Tapi kebiasaannya yang aku tangkap adalah cewek tuh ya polos aja, nggak sadar loh, ini kita karena temenan. Iya gitu. Iya sih benar. Ya kan? Maksudnya karena kita mikirnya temenan sama cowok itu sama kayak kita temenan sama cewek, cuman bedanya ya lawan jenis aja. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih cewek sama cowok sahabatan? Kalau aku sebagai perempuan, aku kan juga punya sahabat cowok kan, dan memang kita ada di dalam satu geng gitu. Tapi aku cukup deket lah sama dia. Memang dalam tanda kutip kita memang berteman aja. Jadi kayak aku tuh menganggap dia sama kayak teman-teman aku yang lain gitu. Cuman bedanya mungkin misalnya aku ada sesuatu atau ada apa tuh lebih condong nyari ke temanku yang cowok ini gitu. Dan emang tujuannya buat sebenarnya cerita aja gitu kan. Jadi kayak aku merasa nggak tahu ya, kalau perempuan karena mungkin memang kita kan nggak tahu nih di belakang layar kan ya. Itu kan istilahnya di belakang layar kan. Jadi karena kita nggak tahu hal itu, sebenarnya kalau kita menganggap ya udah kita tuh emang cuman temenan aja, tidak lebih dari itu. Jadi kayak nggak ada timbul rasa suka atau misalnya nggak ada timbul perasaan kayak dia suka nggak ya sama gue. Tapi muncul pertanyaan itu tuh kalau misalnya nih si teman sahabat kita yang cowok udah mulai kayak nanyain, udah makan belum? Misalnya nih gitu. Terus kayak misalnya hati-hati ya, misalnya gitu. Misalnya kita dianterin pulang atau misalnya kita lagi jalan kemana, terus hati-hati ya. Somehow aku tuh ngerasa sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu kayak walaupun sebenarnya cuma biasa kan itu ucapan biasa kayak gitu, tapi jadi kayak kok kayaknya perhatiannya agak lebih ya gitu loh maksudnya. Jadi dari yang tadinya kita merasa pertemanan itu tuh biasa aja, santai aja, akhirnya kita jadi merasa ada sesuatu gitu. Ada sesuatu gitu. Cuman nggak berani untuk apa bahasanya, mengklarifikasi karena takutnya kita yang GR. Atau takutnya malah pertemanan jadi rusak gitu aja sebenarnya. Iya, takutnya pertemanannya juga itu kan pasti juga bisa jadi rusak gitu kan. Cuma emang kadang-kadang tuh ya laki-laki tuh ya, karena laki-laki itu dominan akal. Laki-laki tuh tahu gimana dia harus bersikap kalau misalnya dia ternyata lagi suka kadang-kadang. Dia tahu nih kalau misalnya dia ya itu tadi memberikan perhatian yang lebih atau itulah menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan, dia tahu dia akan bisa jadi kalau misalnya aku kayak gini nanti kayaknya dia akan tahu deh. Dia akan merasa ada sesuatu yang janggal deh. Nanti takutnya aku ketahuan kalau sebenarnya aku tuh suka sama dia. Nah, itu kadang-kadang laki-laki tuh menjaga itu biar sampai nggak tahu, biar sampai si cewek ini nggak sadar sampai nggak ngeh gitu loh. Gitu. Kadang-kadang laki-laki gitu. Aduh, gila aku baru tahu sekarang. Kadang biasanya lebih safe lagi, lebih aman lagi kalau pertemanan itu di dalam grup. Kenapa lebih aman? Karena bahasanya apa ya? Misalnya kita temenan, terus tapi kita punya circle gitu ya, punya grup. Misalnya kita berlima atau berenam misalnya. Aku akan ngomong di grup, kapan nih kita ngumpul lagi? Gitu kan. Sebenarnya tujuanku bukan kita tuh karena ngumpul aja, tapi karena tujuanku tuh pengen ketemu kamu sebenarnya. Itu bisa kayak gitu. Karena kalau di dalam circle pertemanan yang ada laki-laki dan perempuannya, itu sangat besar sekali kecenderungannya kalau ada salah satu laki-laki yang suka sama perempuan di grup itu, di circle itu. Bukan pasti suka ya, tapi sangat besar kecenderungannya untuk suka. Apakah ada yang relate, guys? Gitu. Karena dan biasanya kalau kayak gitu, laki-laki tidak akan menunjukkan kesukaannya dia sama salah satu perempuan. Biar tetap
terjaga nih. Kalau misal grupnya sering ngumpul, ya udah biar sering ngumpul, gue nggak boleh kelihatan. nggak boleh kelihatan biasanya gitu. Apakah itu tuh hal yang bisa digeneralisir ke hampir semua laki-laki, atau sebenarnya ada juga kok yang biasa aja, tetap biasa aja gitu sama temen ceweknya, even dia misalnya satu circle gitu? Mungkin ada yang sebenarnya yang biasa aja, tapi yang mau aku garis bawahi itu adalah kecenderungannya itu ada gitu loh. Kemungkinannya itu ada. Kalau misalnya berteman biasa pasti ada, pasti ada juga, tapi ada juga kecenderungannya untuk minimal suka. Minimal pengen ketemu, minimal pengen ada di deketnya. Walaupun mungkin itu hanya berlangsung, ya mungkin kalau misalnya di dalam setahun atau misalnya dalam beberapa kali ketemuan, dia ngerasa seperti itu tuh mungkin kayak beberapa kali, tapi ada kecenderungannya. Karena setan ada terus, karena setan terlibat terus gitu loh. Mungkin pada saat ketemu cuma berapa kali rasanya kayak pengen deket. Ya karena kan setannya muncul terus gitu loh. Setannya juga akan muter otak terus gitu loh. Walaupun mungkin berikutnya biasa aja, tapi pasti ada beberapa kali itu pasti ada kecenderungan seperti itu tuh ada. Tapi ingat ya guys, bukan pasti suka, tapi cenderungannya besar. Berarti sebenarnya kalau dibilang cewek sama cowok itu bisa sahabatan atau enggak, pasti salah satu di antara keduanya ada kecenderungan rasa suka gitu ya. Yes. Kalau emang misalnya kalau emang nggak laki-lakinya yang suka atau yang si perempuan yang suka gitu ya. Atau malah dua-duanya. Tapi nggak saling ngomong gitu. Iya. Kalau biasanya laki-laki juga akan ngomong kalau laki-laki bisa membaca dia sebenarnya juga suka sama gue. Jadi gimana caranya dua-duanya jadinya confess. Nah itu laki-laki juga biasanya ngebaca itu biasanya. Kalau ternyata perempuannya biasa aja nggak suka, yaudah dia nggak akan ngomong. Tapi kalau bisa ngebaca nih, perempuan juga suka. Gimana caranya bisa confess, jadi bahasanya apa ya, hubungannya akan semakin erat. Ada kecenderungan seperti itu. Oke. Jadi ternyata itu ya yang aku pelajari dulu pas. Ya mungkin sampai sekarang juga sebenarnya. Gitu makanya kenapa kita tuh berteman sama perempuan tuh ya benar dibilang ada batasnya tuh ya benar karena khawatir begitu. Karena ada kecenderungan itu gitu. Oke, perihal ada batasnya ya. Antara laki-laki dan perempuan. Apa sih, sejauh mana sih kita harus membatasi pertemanan kita dengan lawan jenis? Karena kalau perempuan, aku nggak tahu apakah aku mewakili kebanyakan perempuan di luar sana. Tapi aku merasa, aku sebagai perempuan, kalau aku punya temen lawan jenis, aku memang men-treat mereka seperti aku nge-treat teman-teman perempuanku yang lain. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang dilebihkan, atau nggak ada sesuatu yang kayaknya gimana. Jadi misalnya nih, aku ngajak temanku jalan, cewek misalnya, nggak bisa, ya udah aku ngajak temenku yang cowok jalan. Jadi kayak ya udah sama aja, cuman bedanya lu cowok gitu. Kalau dari aku, sehingga mungkin batasan-batasan itu aku tuh dulu nggak menyadari kalau oh ternyata harus ada yang dibatasin ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Ya itu apa maksudnya? Ya itu masalahnya di perempuan begitu. Nggak sadarnya itu. Bener berarti Beb. Iya makanya bener kan. Itu nggak sadarnya itu yang sering dialami perempuan, yang dimanfaatkan sama laki-laki. Oke. Nah, kan hal-hal kayak gini aku cuma bisa mengklarifikasi sama kamu kan. Iya. Jadi maksudnya aku astaga. Aku cuma mau tahu. Kayak ada sesuatu yang disesali gitu ya. Iya. Ya, kan udah lewat ya. Buat pelajaran. Tapi ya, jadi aku mau tahu apa sih sejauh apa batasan itu perlu kita terapkan. Iya. Karena ya nggak tahu, kayak sama aja gitu kan. Kan bener kan? Apa menurut kamu sebagai laki-laki sejauh apa batasan itu perlu kita set? Oh udah nggak bisa nih kalau udah lewat dari sini berarti lo kemungkinan suka sama gue. Ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya sulit banget pertanyaannya. Ini cukup challenging karena ini sebenarnya perlu pemahaman dari laki-lakinya juga, perlu pemahaman dari sisi perempuannya juga menurut aku ya. Karena laki-lakinya doang sebenarnya nggak cukup, tapi biasanya dimulai dari laki-laki biasanya yang membentengi biasanya. Karena sebenarnya pada dasarnya aku sebagai laki-laki punya teman laki-laki ataupun punya teman perempuan itu sah-sah saja dan memang boleh. Sekarang pertanyaannya itu benar, batasannya gimana gitu kan. Kalau misalnya kita sering diingetin, terutama kita sesama lawan jenis ya, aku ngebahas sama sesama lawan jenis aja. Kalau sama misalnya aku sama laki-laki udah fine aja biasa aja gitu kan. Aku berteman sama lawan jenis itu biasanya kan dinilai dari apa interaksinya kan, komunikasinya. Banyak yang bilang, mungkin kita sering dengar juga, ya kalau misalnya kita mau berinteraksi sama lawan jenis itu bener-bener seperlunya. Kamu sering dengar gitu kan? Iya. Seperlunya dan secukupnya.
Kalau misalnya dirasa nggak penting, hindari. Bukan mutlak sama sekali nggak apa ya? Bukan mutlak sama sekali nggak komunikasi, tapi kalau emang nggak ada keperluan ya nggak usah dimulai. Iya, sebaiknya dihindari. Kalaupun ternyata misalnya perempuannya mancing, gimana caranya laki-laki itu berusaha untuk meredam tanpa menyakiti hati perempuan? Oke. Misalnya nih, misalnya perempuan mancing-mancing dia ditanya-tanya, gitu kan, mancing-mancing di chat dan segala macam. Laki-laki itu harus bisa membaca kondisi. Oh, kayaknya aku paham nih arahnya perempuan kemana, mungkin dia mancing dan segala macam. Nah itu gimana caranya tetap direspon, tapi gimana caranya laki-laki menutup interaksinya gitu loh, menutup interaksi yang nggak penting. Misalnya si perempuan kayak apa sih, interaktif atau apa bahasanya ya? Maksudnya ya memulai duluan deh. Dia memulai duluan, mencari-cari perhatian, pura-pura naik dan segala macam gitu loh. Biasanya laki-laki kan paham kan itu arahnya kemana. Nah itu gimana caranya? Kalau aku kepikirannya biasanya itu menyikapi dengan jawab secukupnya, jawab singkat gitu loh. Sehingga dia merasa kayak laki-laki ini agak cuek ya gitu. Karena gini, aku juga pernah diingetin, laki-laki itu bersikap baik aja bisa salah. Iya, karena kita baper. Itu dia, laki-laki harus paham itu. Dan perempuan juga harus paham bahwa kalau laki-laki baik itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Aku dulu pernah diingetin, kalau misalnya berinteraksi sama perempuan, dia memang pure nanya. Tapi kalau misalnya kita jawabnya dengan lembut, dengan baik, dengan senyuman dan segala macam, itu perempuan kan bisa baper kan? Iya. Dan aku pernah kejadian begitu. Aku nanya ke temanku, emang kita jawab dengan lembut, dengan baik itu salah ya? Bisa salah ya? Ada kecenderungan salahnya. Karena itu tadi, karena perempuan bisa baper. Lah terus gimana? Laki-laki memang harus tegas. Sebenarnya ada unsur-unsur cueknya. Paham nggak maksudnya? Aku yakin teman-teman paham lah. Misalnya ada teman atau perempuan nanya ke kita gitu kan, teman sekolah atau apa, ada unsur apa ya bahasanya ya kalau ngejawab tuh? Makanya aku bilang ini cukup challenging karena jawabnya juga agak susah sebenarnya aku. Tapi sebenarnya ada unsur cueknya. Kita ngejawab tuh, ngerespon tuh ada unsur cueknya. Dia nanya apa? Ya udah, aku akan jawab. Sebatas pertanyaan itu aja? Sebatas pertanyaan itu, nggak lebih gitu loh. Misalnya apa ya gambarannya, untuk yang ini udah belum ya? Oh udah. Jadi nggak ada basa-basi ya Beb? Nggak ada basa-basi. Nggak ada ekornya, maksudnya jadi nggak panjang chatnya, nggak panjang obrolannya gitu kan. Misalnya dia nanya, kalau misalnya untuk yang dokumen yang ini gimana ya gitu kan. Misalnya dia cewek nanya, oh ya udah aku kirim, nanti langsung samain aja ya. Udah gitu aja gitu loh, sebatas cueknya tuh gitu aja. Jadi nggak jadi berlarut-larut, jadi nggak ngobrol panjang gitu loh. Iya. Paham nggak sih? Paham. Biasanya kan ada kan cewek yang mancing pembicaraan itu, jadinya laki-laki jadi berlanjut. Laki-laki ngerasa apa bahasanya? Ngerasa nyaman, ngerasa terlena dan segala macam, jadinya berlanjut. Oh iya. Itu ada juga kecenderungan pancingan dari perempuannya. Jadi sebenarnya perempuannya juga jangan mancing ya. Mungkin bukan jangan mancing, mungkin istilahnya lebih ke ya udah kita yang perempuan tuh juga seperlunya aja, secukupnya aja. Karena misalnya nih kita nggak ada niat mancing sebenarnya, Beb. Nggak ada niat untuk mau memperpanjang obrolan misalnya. Tapi maksudnya gini, misalnya memang belum selesai nih pembahasannya. Jadi bukan lagi mau tertuju untuk memancing obrolan supaya panjang, tapi emang pembahasannya belum selesai, misalnya gitu. Nah itu berarti antara laki-laki dan perempuan ya sudah dua-duanya tuh memang sama-sama seperlunya dan secukupnya gitu ya. Benar. Pantes aja banyak, maksudnya kamu suka ngelihat nggak sih kayak misalnya cewek ini udah ngetik panjang-panjang, cowok cuman jawab setitik atau panjang misalnya gitu chatnya, cowok ngejawabnya cuman singkat-singkat gitu doang. Justru sebenarnya itu bagus ya, berarti akhirnya karena laki-lakinya membantu yang si perempuan ini untuk udah jangan kepanjangan gitu ya. Iya benar, karena aku juga pernah punya pengalaman. Padahal nih perempuannya cuma nanya sesuatu hal yang cukup simpel aja gitu loh. Waktu itu yang ini udah diurus belum ya? Gitu doang sebenarnya. Emang karena aku tahu keperluannya cuma itu doang, dia nanya gitu. Aku cuma jawab ya udah gitu doang kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul percakapan-percakapan atau kalimat-kalimat yang kayaknya ini beda topik deh sama yang tadi. Kayaknya dia nggak sesuai tujuannya deh obrolannya. Nah itu laki-laki juga harus bisa membaca kondisi. Kalau misalnya udah kayak gitu, gimana caranya? Ini percakapan harus disudahi. Bisa dengan jawaban yang singkat, atau misalnya dia nanya sesuatu, kita bisa alihkan dengan, kalau untuk perihal ini kamu tanya sama ini aja ya, dia udah kok gitu aja. Gitu. Jadi kita tidak menyakiti juga kan kalau kayak gitu. Tapi kita menyudahi gitu loh. Dan perempuan juga harus paham, biasanya kalau laki-laki kayak gini, berarti dia lagi ngejaga sebenarnya. Justru ngejaga, dan dia paham batasannya gitu loh.
Jadi nggak selamanya laki-laki cuek itu jahat. Kadang laki-laki memang harus cuek untuk menjaga perasaan untuk tidak terbawa perasaan si perempuannya. Iya, tidak jadi bawa perasaan. Karena memang di situ susahnya, guys. Susahnya pertemanan laki-laki dan perempuan itu di situ karena yaitu setan main terus. Ada setan yang di laki-laki, ada setan yang di perempuan. Mungkin setan yang di perempuan, dong tanya-tanya lagi, pancing-mancing lagi dan segala macam. Setan yang di laki-laki, setan bisa memasukkan ke dalam pikiran kita untuk membuat kerangkaian kata-kata yang bagus, rangkaian kata-kata yang menarik. Sehingga si perempuan makin ketarik, laki-laki makin bagus, jadi makin Iya, makin klop. Paham kan? Paham. Aku yakin kamu pernah ngerasain juga gitu. Yeah. Maksudnya kalaupun nggak ngerasain, kamu kebayang maksudnya gimana? Paham, iya. Teman-teman paham kan ya? Ngerti. Kadang-kadang susah juga dibahasain gitu. Ngerti. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Nih ya, cowok itu kan nongkrong kan, Beb? Oh, oke. Kamu harus jawab dengan jujur ya. Aku paham nih arah pembicaraan. Kamu harus jawab dengan jujur. Oke, kita punya teman cewek, kita punya sahabat cewek, atau mungkin misalnya ada yang punya pacar gitu ya. Apa yang kalian bahas di tongkrongan sih sebenarnya? Aku beneran mau tahu karena mungkin kalau misalnya kita tahu ternyata pembahasan omongan kalian itu mengarah banyak ke perempuan, mungkin itu bisa jadi salah satu alasan untuk teman-teman supaya bisa lebih membatasi dirinya berinteraksi sama laki-laki gitu loh. Apa yang kalian bahas? Jawablah dengan jujur. Tenang guys, aku nggak perlu bohong sih perihal ini. Karena ini sebenarnya sebenarnya ilmu yang sering disampaikan juga sebenarnya sama guru-guru kita bahwa laki-laki itu kan emang fitrahnya kan suka dengan perempuan. Itu fitrah loh. Laki-laki suka dengan perempuan. Nah, biasanya kalau laki-laki itu di tongkrongan, sebenarnya tergantung banget sih. Sebenarnya tergantung tongkrongannya gimana, circle-nya seperti apa, lingkungannya gimana. Karena nggak selamanya seperti ini, tapi yang kita bahas yang general aja berarti ya. Yang kayak misalnya tongkrongan sekolah atau pas masih kuliah kayak atau apa gitu ya. Atau tongkrongan di luar-luar itu, bukan tongkrongan yang kalau misalnya dia ngumpul sama anak-anak ngaji udah mungkin nggak bakalan dibahas gitu kan. Iya. Nah makanya itu kalau misalnya laki-laki ngumpul ada besar sekali kecenderungannya untuk membahas perempuan. Perempuan itu bisa orang yang nggak dikenal, bisa temannya sendiri, atau pacar di tongkrongan itu. Misalnya nih di tongkrongan laki-laki pada saat zaman sekolah, bro, si ini bro, gede banget bro. Tadi gue gini, dia, aduh mantep banget bro. Itu umum kayak gitu. Di tongkrongan laki-laki tuh bisa sampai seperti itu. Padahal, pas di sekolah biasa aja. Nggak ada pembahasan apa-apa. Tapi pada saat laki-laki nongkrong, itu bisa ada kecenderungan untuk membahas hal itu. Fisiknya, paling sering fisik. Paling gampang fisik. Karena fitrah laki-laki di situ, dia memandang fisik, apalagi perempuan kan. Itu yang biasanya secara umum dibahas di tongkrongan laki-laki. Gitu. Kalau misalnya tongkrongan perempuan, pernah nggak ngebahas gitu? Nggak. Ya karena beda kan, fitrahnya beda. Iya. Kalau di perempuan biasanya apa? Gosip. Ya itu fitrahnya gitu kan, di lisan. Iya ya? Iya kan? Oh iya ya, Beb. Iya kan? Kalau kita tarik lagi, fitrahnya laki-laki perempuan, ya udah di tongkrongan akan ngebahas fitrahnya mereka masing-masing. Perempuan sama, fitrahnya di lisan, belanja, shopping dan lain-lain. Iya akan obrolannya akan seputar itu juga. Iya, hampir nggak ada yang. Kalaupun misalnya ngebahas laki-laki, justru lebih ke kayak. Ya gosip juga biasanya kan? Curhat, gosip. Lebih ke misalnya kayak masa cowok gue semalam ngomong gini kayak gitu. Lebih ke kayak gitu. Bukan fisik kan? Bukan fisik. Tapi lebih ke perasaan ya. Benar. Lebih ke perasaannya gitu. Jadi pembicaraannya tuh sesuai dengan fitrah masing-masing kan, kecenderungannya. Iya. Tuh. Gitu guys. Apalagi kalau dari pengalaman ya, sebagai laki-laki dan punya tongkrongan laki-laki pada zaman sekolah terutama. Misalnya kita ngebahas atau ngomongin teman-teman perempuan yang misalnya sorry ya teman-teman yang mungkin lebih terbuka, itu akan lebih sering dibahas. Semakin terbuka akan semakin sering dibahas. Oh ya? Ya misalnya kita melihat teman perempuan yang misalnya tertutup gitu ya, atau misalnya jarang kelihatan misalnya tidak menonjol, tidak menonjol di mata, ya akan kecil kecenderungan untuk dibahas gitu loh. Tapi kalau misalnya terbuka, bodinya mantep dan segala macam, akan lebih besar kecenderungan untuk dibahas. Ya di situ.
ya ada konsekuensinya. Gitu. Dan itu pasti? Besar kemungkinannya. Kecenderungannya besar. Walaupun laki-laki banyak sebenarnya pembahasannya. Bisa ke arah game, bisa ke arah olahraga, bisa ke arah pertemanan, maksudnya ngakak-ngakak lucu-lucu. Tapi topik perempuannya kemungkinan besar tetap ada gitu. Biasanya laki-laki kemana-mana kan. Tapi ya topik perempuan tuh biasanya tetap ada. Kayak gitu. Gitu ya. Even dia yang punya pacar bisa ngomongin pacarnya juga? Bisa. Misalnya si laki-laki punya katanya sayang sama pacarnya. Apa dia ngomongin? Lah justru itu kan, laki-laki kan paham gimana cara membuat perempuan itu jatuh, perempuan itu terlena. Ya kalau pacaran apa sih yang bisa kamu percaya gitu kan? Bisa bohong, bisa beneran iya, tapi nggak ada perjanjian gitu loh, nggak ada perjanjian di situ. Tidak ada apa sih kalau namanya menikah tuh ada apa sih namanya? Ada ini loh. Ikatan. Ya, beda kan kalau misalnya sama yang sudah menikah kan ada ikatan. Kalau misalnya sama pacaran kan nggak ada ikatan sama sekali, ya bebas. Yeah. Di depan perempuannya mungkin bisa ngomong aku sayang, aku nggak akan bla 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 segala macem. Biasanya perempuan percaya aja. Di belakangnya nggak tahu perempuan. Okay. Apalagi kondisi pacaran, tiba-tiba putus, wah laki-laki makin bisa kemana-mana mulutnya ngomongin tentang pacarnya itu. Semacam apa ya? Semacam balas dendam. Okay. Kayak apa ya? Laki-laki tuh bisa kecenderungan untuk ke arah nih. Lo mutusin gue kan, lihat nih akibatnya. Rahasia antara kita berdua. Bisa gue bongkar dan segala macam. Bisa malu lo, nih akibatnya kalau lo putusin gue. Bisa semacam kayak gitu loh arahnya. Pas pacaran sayang banget, pas habis putus bisa bertolak belakang karena nggak ada ikatan dan segala macamnya. Bisa kayak gitu. Ya itulah bahayanya pergaulan. Tapi aku ngerasa kayak akhir-akhir ini justru pergaulan tuh makin apa ya, kayak makin kacau gitu loh, Beb. Iya, apalagi aduh. Sekarang oke deh, sekarang katakanlah sebenarnya ini bukan telat ya, tapi kayak aduh kenapa ya kita baru tahu sekarang. Khususnya untuk perempuan mungkin. Sekarang misalnya nih mereka sudah ada di titik suka-sukaan. Terus apa yang harus dilakuin kalau udah kayak gitu? Apakah memang ya udah di perempuannya harus dengan kebesaran hati untuk meng-cut hubungan itu atau apa tuh? Ya. Ini sih aku bisa ngebahas dari laki-laki dan perempuannya. Paling gampang sih aku dari laki-laki dulu ya. Itu tadi yang aku sempat bilang di awal, kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu berteman sampai dekat, itu kan ada kecenderungan suka-sukaan kan. Kalau laki-laki itu, kalau misalnya dia paham batasannya, seharusnya ketika dia menyadari hal itu, dia akan pelan-pelan untuk menjauh atau mulai menjaga jaraknya atau mulai memperbaiki komunikasinya. Yang mungkin sekarang masih intens komunikasinya. Nah, mulai sekarang ketika dia menyadari hal itu, gimana caranya dia pelan-pelan untuk mengurangi komunikasinya, kemudian bisa menjaga komunikasinya. Komunikasi benar-benar juga diperlukan. Ini sering terjadi di hal-hal di lingkungan mungkin kuliah, di saat-saat kuliah, di saat-saat sekolah, itu sering terjadi. Ya harus dari laki-lakinya harus tegas juga memang. Tegas, ya bisa pelan-pelan atau bisa langsung. Sampaikan dengan tegas secara langsung. Misalnya, sorry banget kayaknya belakangan ini hubungan kita kok kayaknya malah makin kesini malah makin ini ya, makin dekat karena aku ngerasa kayak ada timbul rasa suka. Tapi sorry to say misalnya kayaknya kita harus mulai menjaga lagi hubungannya agar tidak berlebihan dan segala macam. Intinya teman-teman paham bahwa itu harus disampaikan, terutama untuk laki-laki harus tegas. Ini sebenarnya hubungan yang nggak bagus. Ayo kita jaga lagi, kita kurangi komunikasinya, kita komunikasi kalau memang seperlunya aja. Kalau si laki-laki paham batasannya dan mau menjaga ya, karena itu sebenarnya pilihan sebenarnya. Itu pilihan di tangan laki-laki kalau kayak gitu. Misalnya nggak ada yang memulai nih, perempuan nggak memulai. Nah itu kalau laki-laki sudah paham, laki-laki yang harus memulai. Berarti sebenarnya laki-laki tuh punya peran yang cukup besar ya. Besar di banget. Di ranah pergaulan dan pertemanan. Iya, biasanya dari laki-lakinya dulu memang benar. Ya itu tadi kalau misalnya perempuan tiba-tiba suka, laki-lakinya harus memendam, harus agak lebih cuek, harus agak lebih menjaga. Karena kalau misalnya diladenin, malah makin. Laki-lakinya malah makin seneng, nafsu hatinya tuh terpenuhi, perempuan makin kesem perasaannya juga semakin semakin diladenin gitu loh perasaannya. Gitu.
Itu laki-lakinya juga, kecenderungannya di laki-laki. Sama juga hal kayak gini, misalnya udah sadar nih sama-sama suka, sadar nih kalau hubungan ini nggak bagus, laki-lakinya duluan yang harus tegas. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa. Iya, benar. Kadang yang aku sering dengar kendalanya adalah perempuan tahu nih kalau hubungan pertemanannya sudah semakin dekat dan semakin kok kayaknya nggak benar ya. Kendala yang sering dialami perempuan apa? Tapi aku nggak enak ngomong. Iya. Ya kan, aku sering dengar kayak gitu. Tapi gimana ya, nanti dia marah sama aku, tapi nanti dia nggak ngontak aku lagi dan segala macem. Ya gimana? Kalau misalnya kita mengikutin perasaan kita nggak akan maju-maju. Iya sih, susah kalau selalu ngikutin perasaan kita terus. Kalau misalnya kita nggak berani tegas, ya berarti kita mengiyakan perasaan kita gitu loh. Bahasanya aku suka sama dia, tapi aku nggak mau komunikasinya misalnya merenggang gitu loh bahasanya. Dia tahu mana yang benar, tapi karena dia dominan dengan perasaannya, dia memilih untuk diam bahasanya gitu loh. Iya, paham. Sedangkan perempuan ya ada peran juga untuk bersikap tegas sebenarnya. Nggak harus laki-laki doang sebenarnya. Jadi di pihak mana yang merasa hubungan ini nggak baik, mau laki-laki atau perempuan, ya dia harus bersikap tegas. Dia yang harus ngekat ya. Kalaupun ternyata tiba-tiba komunikasinya merenggang, hubungannya jadi nggak bagus dan segala macam, tapi kita udah bersaksi di hadapannya Allah bahwa ya Allah, aku paham, aku ini awalnya berteman, tapi lama-lama perasaannya semakin kuat, semakin suka dan segala macam. Aku berusaha untuk menyadari kesalahanku dan aku mengkomunikasikan ini ke dia. Minta maaf ya Allah, aku mau jaga lagi komunikasinya, mau jaga lagi pertemanannya. Tapi kalau ternyata dia misalnya memilih untuk misalnya pergi, memilih untuk marah dan segala macam, ya sudah. Tapi kita bersaksi gitu loh di hadapan Allah. Kita udah ikhtiar, kita tahu kesalahan kita minta maaf, kita tobat sama Allah. Ya udah, itu ikhtiar kita. Terlepas dari respon dia gimana itu kan bukan urusan kita. Yang penting kita udah ikhtiar untuk menjelaskan yang terbaik dan segala macam. Udah, sampai situ aja urusan kita. Ya bener, paham. Karena sebenarnya mungkin yang ngerasain hal-hal yang kayak gini ya, kayaknya tuh di umur-umur belasan akhir 20-an awal ya, Beb. Tapi aku merasa perasaan kita di usia segitu memang sama kita sekarang nih, udah 25 ke atas gitu, tuh emang beda sebenarnya rasanya. Bener banget. Menurut aku memang itu kayak cipta monyet aja sebenarnya. Kayak fase-fase emang lagi suka-sukaan sebatas itu gitu. Yang mungkin sebelumnya belum pernah dialami gitu kan. Jadi pas ketemu hal yang kayak gitu tuh rasanya kayak kaget gitu loh. Yeah. Tapi justru itu sesuatu yang normal, tapi kita nggak perlu sedih berlarut dengan hal itu. Karena toh perasaan kita di umur segitu sama perasaan kita pada saat kita udah lebih dewasa, udah lebih matang, itu memang beda rasanya. Yeah. Nanti ada saatnya, pada saat kita flashback ngelihat kita yang di umur-umur segitu tuh kayak lucu ya gue waktu itu gitu, ngapain ya gue kayak gitu. Di umur-umur segitu rasanya kok kayaknya berat banget ya untuk mengakhiri hubungannya gitu kan. Itu akan, benar, itu akan beda. Iya, itu akan beda gitu. Jadi perasaan yang ada saat ini itu sangat wajar, tapi nggak perlu ditangisi atau nggak perlu disedihin terlalu dalam sehingga kayak mengganggu aktivitas atau gimana gitu ya. Itu nggak perlu sebenarnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ternyata ada satu hubungan pertemanan yang putus, kita bukan lagi mau memutus silaturahmi sebenarnya, tapi justru kita mau menjaga supaya kita tuh nggak terjerumus ke dalam sana. Jadi kalau masih antara temen, sebenarnya menurut aku nggak ada yang terputus silaturahminya. Gitu. Memutus tali silaturahmi tuh kayak misalnya, oh gue udah nggak suka ya sama lo gini, oke bye, udah selesai. Menurutku itu baru di titik yang memutus silaturahmi. Iya, betul. Tapi kalau misalnya istilahnya masih sama temen, itu wajar gitu loh, Beb. Iya, kalau ngomongin silaturahmi ya bener, kita tuh jangan memutus silaturahmi. Karena kalau misalnya tadi ya kita pakai case yang tadi sama-sama suka, kita menjelaskan kenapa kita misalnya jangan berhubungan seperti ini lagi, karena kita kayaknya udah berlebihan. Kayaknya nanti kalau begini kita makin sama-sama suka, jadinya hubungannya makin, kita malah jadi makin dekat, perasaannya kayaknya jadi salah dan segala macam. Kita jaga ya hubungan kita kurangin komunikasi kita. Kalau misalnya ternyata, misalnya tadi perempuan yang ngomong ya, misalnya laki-lakinya paham, oh iya kamu benar juga, yaudah kita jaga, kita sama-sama jaga, alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata laki-lakinya kayak jadi marah dan tiba-tiba dia pergi, berarti buat aku itu Allah selamatin. Iya, benar. Harusnya kalau laki-laki yang baik, harusnya kalau dibilang begitu paham, memahami, misalnya, oh iya paham, dia benar apa yang dia omongin. Oh iya benar juga ya. Tapi kalau misalnya dia marah, loh kan dibilang yang kita bilang kan benar kan? Iya. Kenapa dia marah ya? Berarti ada something kan, gitu.
Jadi itu tadi apapun responsnya tetap kita syukuri gitu. Pasti ada hikmahnya sebenarnya. Apa yang sebenarnya pengen Allah tunjukin gitu. Pasti ada. Biasanya kita sadari pada saat itu juga. Misalnya kita nanti baru sadar, oh ternyata dia tuh responnya begini, ternyata oh mungkin Allah pengen ngasih ini ya. Allah pengen nunjukin ini dan segala macam. Iya benar. Kadang tuh yang belum kelihatan di awal tuh kan hikmahnya sebenarnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya apapun yang kita alami sekarang gitu, itu tuh memang pasti ada hikmahnya, itu pasti kok. Cepat atau lambat hikmahnya tuh bakalan terlihat gitu loh. Maksudnya hikmahnya tuh kita bakalan tahu, oh ternyata hikmahnya tuh gini. Tapi yang perlu diingat juga, teman-teman yang namanya suka sama lawan jenis itu fitrah. Benar, itu hal yang wajar sebenarnya sih. Jadi itu bukan hal yang aku dosa banget suka sama dia. No. Itu fitrah. Tapi kita sebagai manusia gimana caranya, ini kan ujian kita sebenarnya, ujian kita sebagai manusia gimana caranya kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Karena kita sebagai manusia tuh bisa cenderung ke arah kanan atau kiri, punya sifat malaikat dan sifat binatang. Kalau kita nggak bisa menjaga hawa nafsu kita. Oh gitu ya? Iya. Kalau misalnya hawa nafsu kita lost nih, kita tuh bisa seperti separah binatang. Berperilaku seperti binatang. Kalau misalnya binatang kan ya hawa nafsunya lagi pengen apa, ya udah diturutin. Binatang kan begitu. Cuma memenuhi hawa nafsunya aja. Iya, ujian kita di situ. Makanya kenapa ada pahala dan dosa ya di situ. Iya, dan memang circle pertemanan kita itu sangat menentukan bagaimana kita ya, Beb. Kayak aku tuh juga pernah baca kalau lingkungan kita itu membentuk kita sebenarnya. Jadi makanya kenapa kita tuh harus sangat berhati-hati memilih lingkungan supaya kita juga bisa lebih terarah, lebih terjaga gitu kan, Mas. Betul. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang punya pertemanan yang kalau rasanya menurut teman-teman lebih baik dijauhi karena mungkin banyak mudorotnya, it's fine untuk menjauhi mereka. Kita tuh menjauhi bukan berarti kita nggak temenan lagi kan sebenarnya. Benar. Tapi cuman kayak ya udah, kita nih beda nih visi misinya. Iya. Jadi kita agak berjarak sedikit, tapi bukan berarti kita musuhan gitu loh. Kalaupun misalnya satu saat ketemu, kita pasti bakalan tetap say hello atau apa gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa kita berprinsip kok. Kita berprinsip, kita tahu mana batasannya. Kalau bisa kita yang mewarnai lingkungan kita. Jangan sampai kita tuh diwarnai dengan lingkungan yang menurut kita kurang baik. Jadi ya kalau misalnya di lingkungan yang ternyata banyak yang pacaran, kadang-kadang kita sendiri yang nggak pacaran, kita ngerasa kayak jadi aneh sendiri gitu. Ah iya benar. Nah itu juga sebenarnya hal yang kita nggak perlu ngerasa kayak gitu, karena pilihan untuk tidak pacaran itu adalah pilihan yang tepat. Kita jangan meminta penilaian orang lain untuk menjadi standar kebenaran gitu. Sementara standar kebenarannya adalah kalau kata Allah kan jangan pacaran, menjauhi zina. Dengan kita memilih itu sebenarnya udah sangat tepat. Jangan karena orang lain pacaran terus kita merasa standar yang benar adalah pacaran. Betul. Panjang banget kayaknya ya. Panjang banget ya obrolan kita, ya Allah. Panjangan nggak sih guys? Kepanjangan nggak ya? Lain kali kita 10 menit aja kali guys. Kayaknya iya deh. Atau kurang panjang, mau sejam. Semangat buat teman-teman yang mungkin masih ada di dalam circle pertemanan yang mungkin masih banyak teman-teman yang pacaran dan kita merasa justru jadi aneh sendiri. Gak apa-apa kalau teman-teman ngerasa aneh sendiri selama standar kebenarannya itu dari Al-Quran. Insya Allah teman-teman tuh gak akan sendiri gitu. Ya, atau ada yang lagi merasa hubungan dengan temannya ada something. Semangat teman-teman. Semangat di-clearkan saja karena aku baru tahu cerita itu sekarang. Tapi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya pandangan lain, boleh dong share di kolom komentar. Barangkali kita cuma baru kulitnya aja. Iya, barangkali kita juga bukan yang mewakili semua. Rasanya kayaknya tiap orang juga ada sedikit perbedaan. Jadi teman-teman boleh cerita di komen kalau teman-teman sendiri tuh gimana gitu. Iya, pengalaman teman-teman gimana? Ini kan kita cerita ya, maksudnya dari pengalaman kita ya. Iya, dari pengalaman kita. Iya. Intinya kita pengen tahu deh pengalaman teman-teman gimana dan pandangan teman-teman. Oke. Dadah. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai detik ini. Semoga nggak bosan. Kalian mau kita bahas apa lagi? Jangan lupa komen juga di bawah. Sampai ketemu di mau cerita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe. Kalau kalian post di Instastory jangan lupa tag kita berdua, oke? Dadah. Thank you guys.